Jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vikitan Interior. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur fondasi dan tiang utama untuk daerah yang rawan banjir. Oleh karena itu saya meminta kepada teman-teman sekalian agar menonton video ini sampai selesai sehingga teman-teman bisa mengerti isi dari video saya dan tidak mengambil kesimpulan sendiri yang merugikan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru dari video Vikitan Interior. Oke, thank you sudah subscribe. Kita masuk ke video penjelasannya. Pertama-tama, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu jenis-jenis banjir itu sendiri. Saya bagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah jenis banjir yang tidak bergerak atau cuma tergenang. Dan yang kedua, jenis banjir yang bergerak atau mengalir. Nah, teman-teman bisa lihat di video di atas, yaitu banjir yang bergerak adalah banjir yang mengalir dari daerah tertentu kebetulan melalui daerah tempat tinggalnya teman-teman. Arusnya itu bermacam-macam, ada yang lambat, ada yang sangat deras. Dan banjir yang tergenang itu biasanya karena daerah tersebut mungkin daerah legong atau kurangnya atau minimnya saluran irigasi atau got, sehingga intensitas hujan yang besar membuat air lebih lama untuk meresap. Perlu kita ketahui bahwa banjir yang paling berbahaya yang sering merusak rumah warga, membuat rumah warga itu ambruk, itu adalah banjir yang bergerak atau mengalir atau dalam aliran yang deras dan intensitas air yang tinggi. Biasanya teman-teman atau kita kenal dengan banjir bandang. Oleh karena itu, yang sangat mempengaruhi rumah itu rubuh, itu salah satu faktor utamanya adalah struktur fondasi dan tiang utama dari rumah tersebut. Dalam sebuah bangunan, struktur fondasi dan kolom atau tiang utama merupakan peranan paling penting dari sebuah kekuatan bangunan. Tetapi dalam kasus banjir bandang atau banjir mengalir itu masih ada beberapa faktor yang menunjang, tetapi saya akan membahasnya di video selanjutnya. Kita akan bahas khusus tentang struktur fondasi dan tiang utama dulu, oke? Nah, kita masuk ya ke penjelasannya. Untuk daerah yang rawan banjir bergerak atau banjir bandang, itu saya menyarankan untuk menggunakan jenis fondasi Strauss pile. Apa itu struktur fondasi Strauss pile? Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, ini gambar 2 dimensinya. Nah, untuk gambar 3 dimensinya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman sudah lihat kan? Strauss pile itu nama keren, nama di bukunya ya. Tetapi biasanya di lapangan di beberapa tempat itu sebutannya beda-beda. Ada yang nyebutnya struktur fondasi bore pile, ada yang nyebutnya Strauss pile, ada yang nyebutnya tiang pancang. Jadi ya enaknya teman-teman aja, yang penting tahu maksud saya. Nah, struktur fondasi bore pile atau Strauss pile itu sebenarnya hampir mirip dengan struktur fondasi cakar ayam atau pelat beton yang teman-teman ketahui. Cuma ada ketambahan atau variasi lagi, yaitu dia ketambahan tiang atau besi beton. Strukturnya itu biasanya bulat ya, ditancap lebih ke dalam sekitar 1 meter atau 1,5 meter ke dalam tanah di bawah dari plat beton teman-teman atau cakar ayam teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Jadi dia tambah lagi ke bawah. Kenapa ada ketambahan tiang yang dicor ke bawah lagi seperti itu? Itu gunanya untuk menambah kekuatan baik dari tekanan maupun geser.
Karena daya untuk bangunan itu ada daya kesamping sama daya tekan. Daya kesamping itu contoh untuk menahan pergeseran. Misalnya kayak banjir bandang. Ketika banjir bandang datang atau banjir mengalir itu, bangunan teman-teman itu lebih kokoh. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lengkap, teman-teman harus lihat ilustrasi dari video saya berikut. Oke? Nah, teman-teman sudah lihat ilustrasi video saya tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di video itu tanahnya itu saya bagi menjadi 2 lapis. Yang di atas yang warnanya muda, coklat muda itu tanah lunak, sedangkan yang coklat gelap yang di bawahnya itu adalah tanah keras. Nah, ketika kita di daerah yang rawan banjir, biasanya daerah tanah tersebut bagian atasnya itu cenderung lebih lunak. Oleh karena itu kita membutuhkan bore pile atau strauss pile tersebut. Caranya seperti apa? Teman-teman harus menggali lubang untuk tiang utamanya sedalam tanah lunak tersebut sampai menemukan tanah keras. Setelah itu teman-teman menggunakan alat manual bore pile untuk ngebor lubang lagi ke dalam berbentuk bulat. Ya, seperti teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, untuk ngebornya itu biasanya kalau tukang-tukang profesional itu juga menyediakan alatnya. Alatnya itu seperti ini, alat manual ya. Jadi teman-teman juga bisa berdua ya untuk membuat bor itu, karena tanahnya itu lebih cenderung untuk gampang dibor. Kedalamannya berapa? Kedalaman disesuaikan dengan struktur tanah. Kalau memang teman-teman sudah menemukan tanah itu padat 1 meter sampai 1,5 meter bore pile tersebut itu sudah sangat kuat. Jumlah bore pile-nya berapa? Rata-rata itu 2. Tetapi disesuaikan dengan ukuran dari plat beton teman-teman atau cakar ayamnya teman-teman. Semakin besar atau semakin tinggi bangunan teman-teman juga otomatis kan plat atau cakar ayamnya semakin lewat. Nah, itu bore pile-nya atau strauss pile-nya itu bisa ditambah. Untuk tiang atau bore pile-nya itu biasanya berbentuk bulat. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, ini struktur atau cara pengikatan besi bore pile. Jadi dia bulat. Untuk diameternya itu bervariasi juga. Rata-rata disesuaikan dengan plat betonnya teman-teman. Nanti saya akan ada video khusus membahas ukuran yang ideal untuk bore pile sesuai dengan plat beton teman-teman. Nah, untuk ringnya dibuat spiral seperti di gambar. Untuk fondasi kelilingnya, teman-teman bisa lihat di video saya ini. Nah, saya menggunakan cara kedua atau fungsi fondasi yang kedua, yaitu untuk ketinggian bangunan. Jadi fondasi teman-teman yang batu kali untuk keliling itu dibuat sedikit lebih tinggi, sehingga apabila setelah terjadi banjir bandang atau misalnya banjir itu cuma tergenang tidak bergerak, air tidak sampai masuk ke dalam rumah. Nah, untuk kedalaman fondasi keliling saya tetap menyarankan untuk tidak terlalu dalam. Karena apa? Menurut saya itu kurang efektif dan pemborosan. Tetapi kalau teman-teman kurang yakin ya, teman-teman boleh gali fondasi itu lebih dalam
sampai menemukan tanah keras. Karena tanah kerasnya teman-teman 1,5 meter, ya teman-teman silahkan gali 1,5 meter. Tapi bayangin untuk teman-teman yang di daerah tertentu, itu batu kalinya itu sangat mahal, pasirnya sangat mahal, apakah itu tidak sangat boros. Karena itu saya tetap menyarankan untuk dalamnya pondasi tidak terlalu dalam, tetapi lebar bawahnya sedikit lebih lebar. Karena fungsi dari pondasi keliling pada kasus seperti ini, dia hanya untuk menahan tanah uruk, sehingga bangunan itu bisa lebih tinggi dari genangan air. Teman-teman bisa lihat di video ya, di gambar di samping, video di samping. Jadi untuk menambah ketinggian bangunan tersebut, teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya fungsi dari pondasi batu kali keliling. Itu saya bagi menjadi beberapa kategori. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Cek di list video saya ya, oke? Nah, berikut struktur tiang utamanya. Teman-teman bisa lihat di ilustrasi ini. Tiang tersebut kenapa saya tidak buat potong? Misalnya di atas slope berapa senti, baru setelah itu disambung. Untuk lantai keduanya di atas platnya itu kita potong berapa senti dan kita sambung. Karena apa? Teman-teman perlu ketahui ya, ketika terjadi goncangan, baik gempa atau banjir tersebut, itu kan ada daya dorong dari samping. Ketika tiang itu disambung, teman-teman bisa lihat di foto ini. Itu teman-teman lihat kan, rumah-rumah tersebut roboh atau patah atau hancur, itu semua berawal dari sambungannya ini. Yang saya lihat lingkar merah ya teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman banyak sekali yang protes dan tanya, ada di video saya yang tentang dilarang untuk menyambung besi beton untuk bangunan 1 dan 2 lantai. Mereka mempertanyakan tentang rumus di teknik sipil tentang 40D. Nah, saya jelaskan dulu ke teman-teman ya. 40D itu adalah rumus yang dipakai oleh orang-orang sipil untuk menghitung besi yang lewat atau overlap besi untuk dipotong ketika menyambung suatu bangunan. Tetapi teman-teman perlu ketahui, 40D itu adalah untuk menghitung panjang minimum atau minimal. Minimum atau minimal, jadi bukan sesuatu yang paten. Nah, saya jelaskan dulu rumus 40D itu apa. 40D, D yang dimaksud adalah dimensi besi yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakai besi 16 atau besi 12. Nah, 40D itu sendiri adalah 40 kali dimensi besi tersebut. Contoh, besi teman-teman pakai adalah 12 mili ketika membangun rumah. Berarti panjang minimum overlap besi yang boleh kita potong adalah 40 kali 12 mili tersebut. Jadi berapa? 48 cm. Contoh kedua, teman-teman menggunakan besi 10 mili. Berarti panjang minimum besi yang boleh teman-teman lewat untuk potong adalah 40 cm. Tapi banyak sekali yang protes ketika saya bilang panjang paling ideal adalah 1 meter. Mereka bilang kan itu kita ngikutin rumus 40D. Teman-teman harus ingat, itu untuk panjang minimum. Tapi ada syaratnya. Teman-teman harus ketahui, penggunaan rumus 40D itu biasa dipakai untuk bangunan 2 lantai ke atas. Untuk bangunan 1 dan 2 lantai itu untuk kebutuhan khusus bangunan. Misalnya daerah tersebut di daerah yang benar-benar curam atau sulit untuk kita dirikan tiang itu utuh, itu boleh kita pakai rumus 40D.
atau di daerah misalnya rumahnya teman-teman di dalam gang, di mana teman-teman kesulitan untuk membuat satu bentangan panjang untuk satu lantai atau 2 lantai. Satu lantai kan rata-rata tingginya itu kan 4,5 meter, paling tinggi itu bangunan. Jadi kenapa di video sebelumnya saya tidak pernah bahas tentang rumus? Karena perlu kita ketahui ya, tidak perlu kita pungkiri juga bahwa tidak semua tukang tahu itu apa itu rumus 40D. Yang mereka tahu adalah satu lantai potong aja 40 cm. Tetapi teman-teman harus ketahui, dalam kasus rumah satu lantai, ketika teman-teman menggunakan kelilingnya batu, pemasangan satu batu, di mana tiangnya harus sedikit lebih besar menggunakan 2 jenis ukuran, misalnya besi 12 dan besi 10 misalnya. Tiangnya kan sedikit lebih besar. Mereka hanya taunya adalah potong bawah lantai satu itu adalah potong 40 cm aja. Tetapi ada besi 12 itu ada 48 cm yang harus kita potong. Lagian juga kita tidak mungkin potong 148 140. Tidak efektif. Oleh karena itu saya menyarankan paling ideal 1 meter. Tapi masih banyak yang protes ya teman-teman. Ya logika sendiri. Tetapi yang lebih penting, yang paling saya sarankan sebisa mungkin besi, beton, tiang utama batangannya itu jangan dipotong untuk satu lantai dan 2 lantai. Apalagi cuma satu lantai. Itu loh cuma pakai 2 jenis sih maksimal, 2 ukuran, 12, 10 atau 10, 8. Dan itu juga hanya terdiri dari 4 batang maksimal 6 batang untuk satu lantai. Itu naikin itu hanya tinggi 4,5 meter dengan sampai slope ya, sampai dasar cakar ayam itu paling berapa? 6 meter ya paling maksimal ya. Itu sampai tidak bisa ya, sampai tidak bisa. Itu apa kita sebut? Malas. Ya malas. Teman-teman bisa lihat kenapa saya tidak menyarankan untuk sambung besi untuk tiang utama itu. Teman-teman bisa lihat di gambar ini lagi ya. Ketika terjadi goncangan itu patah itu selalu di sambungan. Teman-teman lihat sambungan bawah atau kalau tidak sambungan atas. Nah, di mana rumus 40D tersebut? Akhirnya malah muncul persepsi aneh. Di bayangan tukang itu bahwa satu lantai itu cuma 40 cm. Mereka tidak tahu kenapa itu ada 40 cm. Tetapi rumus 40D perlu saya tekankan, teman-teman boleh cek di Google, di buku manapun. Yang tertulis di rumus 40D dia tulis adalah menghitung panjang minimum atau minimal. Makanya saya selalu tekankan, kalau memang sudah terlanjur atau memang kepepet di daerah tertentu, saya sarankan 1 meter untuk satu lantai. Ya kan? Logis nggak? Ada juga yang tanya, loh kalau untuk 3 lantai ke atas rumus 40D gimana? Nah, rumus 40D itu digunakan untuk bangunan di atas 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Dan untuk 1 dan 2 lantai itu berfungsi atau digunakan ketika daerah tersebut memang tidak bisa untuk diberdirikan utuh, seperti saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bangunan-bangunan tinggi 3 lantai ke atas yang dikerjakan oleh kontraktor atau tukang-tukang profesional, mereka tidak mungkin melewati besi beton ukurannya sama persis dengan rumus 40D, pasti dilebihin sedikit. Karena apa? Mereka tahu 40D itu untuk menghitung minimalnya. Contoh, misalnya teman-teman menggunakan besi 18 untuk 3 lantai. 18 itu berapa berarti? Panjang yang minimum untuk dilebihkan untuk 40D. Ya kan? Teman-teman sudah bisa hitung sendiri. Jumlahnya berapa? Teman-teman sudah bisa hitung kan? 72 cm kalau penggunaan besi 18 mili. Tapi teman-teman lihatlah, coba teman-teman lihat di bangunan-bangunan 3 lantai atau 4 lantai yang dikerjakan kontraktor atau tukang-tukang profesional. Mereka pasti tidak mungkin melebihi besi beton tersebut pas di 72 cm, pasti di 1 meter atau bahkan lebih.
Karena mereka tahu 40D itu untuk hitungan minimal atau minimumnya. Nah, jadi teman-teman udah lihat kan? Nah, itu untuk struktur pondasi dan tiang utama untuk bangunan yang rawan atau daerah banjir. Dan teman-teman yang mungkin ingin tahu tentang video saya lainnya tentang pondasi, dasar-dasar pondasi, itu teman-teman bisa lihat di video ini. Dan juga untuk penjelasan saya kenapa tiang itu tidak boleh disambung lebih lengkapnya juga bisa lihat di video yang ini. Dan solusinya ketika teman-teman sudah terlanjur ngelebihin besi tersebut, itu teman-teman bisa lihat di sini. Dan mungkin bagi teman-teman yang tidak percaya, itu banyak sekali. Lu bisa buat nggak? Bohong, bacot doang, teori doang. Teman-teman bisa lihat video saya di sini. Ini pembuktian saya. Saya ngerjain rumah 2 lantai itu selalu besinya tidak dipotong. Oke? Semoga info saya bermanfaat. Sampai dulu di sini video kita. Sampai ketemu di next video. Oleh karena itu teman-teman harus dukung terus video kita sehingga saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Karena isi dari channel saya itu saya membahas semua masalah yang ada di lapangan, baik itu arsitektur dan interior. Dan juga saya akan menunjukkan beberapa hasil desain saya yang bisa teman-teman pakai sebagai referensi ketika membangun rumah. Oke, sampai dulu di sini videonya. Salam Digital Interior.